Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengadakan aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hati Yesus yang lemah lembut, murah hati dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini, kuunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka dukaku hari ini, dalam kesatuan dengan Putramu, Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja. Secara khusus aku berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para Rasul Doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Melalui Bunda Maria, kita belajar taat dan setia kepada Tuhan serta hidup kudus. Untuk itu, selalu dibutuhkan kemauan untuk bertobat. Dalam subtema Advent hari ini, kita diajak untuk bertobat dari panggilan kita masing-masing. Kita semua dipanggil kepada kekudusan, menyerupai Bunda Maria. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memperkenankan kami berkumpul dalam pertemuan kami pada hari ini. Pada kesempatan ini, di rumah kami masing-masing, secara khusus kami ingin menyegarkan iman kami, serta panggilan untuk selalu hidup dalam kekudusan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami Engkau mampukan untuk memahami kehendak-Mu melalui sabda-Mu dan melalui ajaran gereja. Doa ini kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya,
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Injil yang kita dengar dan renungkan bersama pada hari ini, kita mengetahui bersama bahwa Bunda Maria dipilih Tuhan menjadi ibu Sang Mesias, dan Bunda Maria menunjukkan kerendahan hati dan ketaatannya di hadirat Tuhan dengan mengatakan dirinya sebagai hamba. Ia berkata kepada malaikat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan seluruh hidup Maria berpusat pada Yesus, Sang Putra, sumber kehidupan. Setiap keluarga Katolik hendaknya menjadikan Ekaristi sebagai pusat hidup keluarga, agar dapat bertumbuh dalam iman dan kekudusan. Mengikuti perayaan Ekaristi bukan karena kewajiban, melainkan karena kita membutuhkannya. Tanpa Ekaristi, kita menjadi lemah dan rapuh. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Sebab itu, setiap orang tua dipanggil untuk menghidupi Ekaristi serta memperkenalkan Ekaristi dan keagungannya kepada anak-anak sejak dini. Juga membantu anak-anak mereka menemukan makna Ekaristi bagi hidup mereka sebagai orang Kristen. Marilah kita melanjutkan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas rahmat hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami, atas rahmat kesehatan dan sukacita yang senantiasa Kau berikan pula kepada kami. Kami mohon berkat-Mu untuk perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Berkatilah segala kegiatan dan aktivitas kami hari ini, sehingga sungguh berkenan kepadamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang hari ini melaksanakan ulangan semesternya. Ya Bapa, berikanlah kepada mereka rahmat kesehatan dan kejernihan dalam berpikir, sehingga mereka dapat mengerjakan ulangan dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk para suster kami yang pada hari ini merayakan pesta perak dan emas dalam hidup membiara. Berikanlah kepada para suster kami rahmat ketekunan dan kesetiaan sampai akhir, serta sukacita kegembiraan
dalam hidup mereka sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk diri kami masing-masing serta keluarga Katolik dimanapun berada. Semoga mereka Kau anugerahi sukacita dalam keluarganya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga hubungan pribadi kami dengan Yesus Kristus diperkaya oleh sabda Allah dan hidup doa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga keluarga-keluarga Katolik diberanikan dalam membatasi konsumsinya hanya pada barang-barang yang memang diperlukan, sehingga rela membagikan sebagian miliknya pada mereka yang lebih membutuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami menggabungkan diri dengan keluarga Kudus Nazaret untuk menggapai keadilan dengan Sang Sahabat, ialah Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa novena penerimaan peserta didik baru. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami bersyukur atas penyelenggaraan hidup yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih atas rahmat penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada sekolah kami hingga hari ini. Rahmat-Mu yang selalu baru kami terima dalam setiap pengalaman dan perjuangan hidup kami. Ya Tuhan, pelbagai bangsa Kau jadikan milik-Mu berkat Santo Fransiskus Xaverius, imam dan misionarismu. Perjuangannya mewartakan kabar baik ke seluruh dunia, kini berlanjut sampai sekarang. Semangat misionernya berkobar di hati umat-Mu, sehingga di mana-mana umat berkembang dengan suburnya. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, Engkau juga menjadikan Santo Fransiskus Xaverius sebagai pelindung sekolah kami. Engkau mengobarkan semangat kerasulan di sekolah kami dengan penuh sukacita, sehingga kami menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam kerasulan pelayanan kami. Kami mohon berkat-Mu dalam proses penerimaan peserta didik baru di sekolah kami. Ketuklah hati para orang tua agar mempercayakan putra-putri mereka di sekolah kami. Berkatilah semua panitia yang akan menunaikan pelayanannya. Berilah kami pengharapan besar untuk menunaikan tugas kami sebagai pelayan-pelayan belas kasih-Mu. Dengan visi misi menjadikan sekolah Katolik terpercaya dengan layanan CHYBK, cerdas, humanis, yakin yang ilahi, berkarakter, dan kebersamaan. Peduli pada sesama dan lingkungan sekitar kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dan sakramen keselamatan bagi sesama. Ya Bapa, semoga proses penerimaan peserta didik baru berjalan baik dan lancar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sekarang marilah kita satukan doa, pujian, permohonan, dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun
mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Hati kudus Yesus, aku percaya akan kasih-Mu. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Mer Mari, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.